Selamat siang, Coach. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah bagus, sehat, ceria, dan semangat. Tadi aku lihat habis ini ya, habis ada sharing session, ada diskusi. Iya, Itu biasanya di dalam acara kayak gitu tuh, yang diskusi apa kayak gitu? investasi buat mereka yang mau pensiun apa sih Paknya? Karena mereka kan para seniornya gitu sih, di atas 50. Tapi setelah kita masuk, macam-macam tuh. Keuangan duluan dari bahas, anak generasinya gimana caranya, kembangin karir mereka yang sudah pensiun, mereka yang sudah di PHK gimana ngatur ngelola keluarga, jadi macam-macam. Saya kebetulan kalau membeli produk ya sama anak-anak sekarang aja lagi di depan kelas, baik itu wartawan atau mahasiswa, materi tentang produk perbankan, tentang trade ya, tentang ekspor, kadang tentang investasi kan berat. Nah, setiap kali saya ngajar baik di kampus atau di luar kampus ya, mahasiswa atau perusahaan ya, teman-teman, mereka selalu bilang kalian tuh oke itu faktornya kurang bukan motivator bukan motivator gitu. Akhirnya ada bilang lah motivator ini ya keren Inggris sih motivator pernah tahu nggak saya nggak ngerti lah makanya juga. Oke. Ini kameramen gimana? Karena ini dari 2011 sering nyusup ke kelas saya. Menyusup. Mana? Seru, keren. Pokoknya beyond expectation deh. Kayaknya aku jadi tertarik nih Iya. Biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh dia ada kelasnya sendiri. Nah, kalau dulu mungkin di sana tuh pernah undang kadang kala pesertanya mahasiswa dan masyarakat umum itu sampai 300 peserta. Kadang para dosen senior paling cuma 100. Kalau mahasiswa biasanya cuma 40-50. Tapi kalau karyawan, itu kalau karyawan kan lebih ternata ya. Sekelas cuma 20 sampai 30. Ya kalau di situ paling 35 ya. Ada juga para leader yang seluruh Indonesia datang di BUMN itu bisa 120 ya. Ya kalau saya sih customize ya. Mereka mau jumlah berapa, nanti kalau materi sih kita pakai DNA, pakai LNT, Learning Technology. Kita tanya mereka mau ini apa, mau diarahin kemana, supaya dia dapat ya nanti saya minta izin kelas dibentuk roundtable kah, dibentuk di Partiland atau gimana, nanti mereka nyiapin kita buat supaya mereka datang nggak sia-sia. Mungkin senyaman mungkin lah. Senyaman mungkin. Sampaikan itu informasinya. Oke, jadi kan kebetulan nih kita lagi ada di resto Taman PSI. Betul. Dan di mana restorannya dari 1972. Iya. Jadi story dari resto ini tuh awalnya sama dari kakeknya yang pemilik. Mbak, ini kan bukan? Bukan. Iya. Ada namanya saat ini yang dipegang oleh Mas Den. Mas Den. Muhammad Den Agassi. Oh, Mas Den tuh kalau resto kalau kita buat modern sebenarnya agak sulit ya dari sisi tempat kan dia harus luas. Kalau semakin menyempit maka lokasi parkiran semakin kurang. Kalau lokasi parkiran kurang otomatis pengunjung akan kurang. Apalagi kalau di tengah suasana pengunjung yang mohon maaf mayoritas agamis, maka ada musola. Kalau ternyata agamis tapi perokok, harus ada smoking room dan musola. Kalau ternyata family customer, tapi harus ada ruang anak-anak. Dari banyaknya bisnis yang jadi modern lah ya, katanya. Saya bisnis itu tuh biar bisa benar-benar bertahan dan menangani potensi. Kasihnya tuh sedikit sih. Nah ini untuk Mas Ben punten pisan. Ini saya jadi agak ciut sendiri nyali ya. Kenapa ciut ya? Teman-teman LH Top dan juga pelanggan setianya FBISI resto dalam dunia bisnis termasuk resto ketika masuk generasi ketiga itu jarang sekali. Biasanya masuk generasi 2 udah mulai goyang karena kan kayak punya anak lebih dari 2-3 udah mulai tersebar, punya cucu pasti tersebar lagi. Tapi ini generasi ketiga dengan Mas Ben, punten Mas Ben saya jawab Mas Ben ya karena dapat infonya gitu. Masih serame ini luar biasa hebat lah. Luar biasa hebat. Hebat sekali. Kita applause ya, angkat topi.
Iya. Itu disebut modern meskipun kayak tradisional. Yang kedua, kasir, misalnya kasir, yang tadinya juga kasir karena manual, kita kita karena pakai QRIS semua. Apakah QRIS-nya bank mandiri atau bank lain misalnya. Atau dia bisa bayar di tempat ya, dia lewat si objek itu udah ada barcode-nya, jadi setiap yang masuk maka dia mau pulang sekalipun barang udah bayar, kamu udah lunas. Atau justru dibuat halaman main anak-anaknya lebih banyak. Kalau halaman main anak-anak banyak, otomatis orang tua ikut. Orang tua kan menunggu dia makan, itu kan bisa dibuat modern. Jadi di era kekinian banyak yang bisa kita inovasi. Tapi kalau jadi APNG, jadi saya lihat sih secara modern sudah mulai ke arah sana nih, sudah mulai ke arah sana. Nah cuma nanti kalau boleh syarat, nanti kita bisa ngobrol banyak ya. Kan banyak tuh kamera-kamera TV yang ada di sekitar. Itu bisa kita gunakan untuk sarana sesuatu lah. Bisa jadi satu sarana pengunjung untuk nostalgia bahwa dia pernah kemari. Iya. Yang kedua, sarana untuk promosi menu favorit hari ini. Atau sarana untuk misal promosinya. Ada nggak yang hari ini namanya LH? Kita panggil. Pas kita panggil ternyata dia datang gratis, kita umumkan seluruh pengunjung lihat. Nah, misalkan seperti itu. Artinya modern itu bukanlah semata digital, melainkan modern adalah inovasi dan sesuai kebutuhan si Hanya kalau modern tuh untuk long lastnya, dari long lastnya tuh mungkin agak tipis ya persentasenya. Kecuali kalau yang misal bener-bener emang otentik itu bakal long last bener nggak sih? benar. Kalau persepsi itu ya persepsi gitu. Namun kan kita harus akui kuliner itu beda dengan ekstrimnya otomotif ya. Kalau otomotif itu 40% laba, 35%-nya ke agen. Misal nih, nanti agen ngasih biaya tinggal 25%, 15%-nya buat cashback. Jangan kayak gitu. Tapi kalau yang mobilnya yang 5 tahun terakhir mungkin cuma 25%, 5%-nya dia buat biaya operasional kan tinggal 20%, 10%-nya cashback, 10%-nya mungkin buat biaya penjualan. Atau mobil yang lebih bagus lagi hanya 50%, cashback-nya cuma 5%. Jadi juga macam-macam. Ini beda-beda ya, kendaraan pasti beda. Nah kamu ya bisa kita bilang selisihnya itu agak besar. Kenapa lebih besar? Karena deh, apa kita jual lontong sayur, labanya 50%, yang laku cuma 20%. Berarti 30%-nya kemana? Pasti basi. Berarti kita nggak mungkin selamatkan. Jadi tujuan dia ngambil kasih besar untuk kebutuhannya seperti itu. Kalau diambil tipis, nah pada kuliah akan bangkrut. Ada kan bangkrut. Seperti itu. Jadi bagi seluruh pelanggan harga ya itu makan dan lain itu diukur tapi sesuai dengan kantong kok. Jadi nggak takut, nggak usah takut. Nah pertanyaannya bagi pemilik kalau menurut bagus gimana? Benar. Dia sebenarnya sangat tipis. Kenapa? Pertama, yang skillnya sesuai. Nggak mungkin dia agak murah gimana. Yang kedua, bumbunya bukan sembarangan, pasti berkualitas. Yang berkualitas pasti mahal. Yang ketiga, bahan bakunya juga harus diracik dan supaya rasanya gitu memang rasa yang unik. Nah, ditambah mahal, ya mahal. Maka HPP-nya pasti tinggi. Pertanyaannya, masyarakat dan pelanggan siap nggak dengan harga ini gitu kan, maka ditambahin hanya sedikit. Nah saran saya bagi para pemilik restoran kalau untuk makanan modern yang kedua sebisa mungkin pelanggannya adalah pelanggan yang khusus. Yang ketiga buatlah promo yang membuat pelanggan loyal. Jadi garis besarnya target audiensnya harus pas. Tepat. Misalnya contoh nih, hari ini APSG lagi launching. Jadi APSG itu akan punya program baru. Waduh, hari ini sampai 2 menit.
programnya itu jadi kayak spesial menu cuman. Oh, hanya 1 kali dalam bulan. Betul. Jadi hanya 1 bulan aja. Bisa diorder hanya 1 bulan aja. Tanggal akhirnya. Betul. Oke. Betul. Gembuk APSG. Empal gempuk. Empal gembuk APSG. Empal gempuk APSG. Boleh cerita dong? Jadi ada rasanya gimana gitu ya? Jadi ya empal gembuk APSG ini dia terbuat dari sengkel sapi. Sengkel sapi. Oke. Dan diracik dengan rempah yang khusus dibuat oleh chef kita. Oke. Terus didampingi dengan sayur asam sama tahu tempe goreng. Dan kalau sambelnya itu ada sambal hijau. Kayak apa beberapa lokasinya terkenal ya. Kalau datang kemarin ya, mungkin yang dari Tangerang atau dari Depok atau yang dari Jakarta Utara atau dari apa namanya Mampang atau dari mana tuh nggak ya? Kira-kira patokannya kalau kayak dahamnya Patokannya itu yang gampang dan gampang nyari ya? ya Itu patokannya saya di Danau Tutu. Danau Tutu Gintung. Jadi nanti kalau saya dari yang arah Lebak Bulus dari Jakarta, dari Lebak Bulus turut aja arah Selatan. Oke. Nanti jalan tol merah gitu. Ya. Karena ini flagship segmen. Tapi kalau kita klik di map atau web atau pasir Danau Tutu Gintung berapa? Apa langsung aja bisa itu sama ada tim. Oh, sama apa ya? Ada ya? Betul. Kalau nanti nggak ada. Betul. Gampang sekali kita bisa mari kan. Thanks for watching sahabat Ilha Talk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.